Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 kelas 12A akan memaparkan sedikit materi mengenai Arab pra-Islam. Langsung saja kita ke materi yang pertama tentang kehidupan bangsa Arab pra-Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Jahiliyah berasal dari kata al-jahl yang artinya kebodohan. Selanjutnya istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahiliyah merupakan konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau berada dalam kebodohan. Kemudian, dalam syariat Islam, jahiliyah memiliki arti ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau ketidaktahuan akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan tersebut merujuk pada situasi bangsa Arab kuno, yaitu pada masa Arab pra-Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jahiliyah merupakan sebuah fase di mana fase-fase tersebut dianggap sebagai fase yang tidak memiliki nilai moral. Pada masa itu disebut fase jahiliyah karena masyarakat Arab identik dengan peradaban yang sangat buruk. Sebelum Islam datang, sering terjadi peperangan antar kaum, antar kabilah, dan antar suku di Arab yang menyebabkan kebudayaan mereka tidak berkembang. Sebelum kedatangan Islam, negeri Arab sudah memiliki berbagai macam agama. Di antaranya adalah paganisme atau penyembah berhala, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Pada awalnya, masyarakat Arab menganut tauhid, la ilaha illallah yang dibawa oleh Ibrahim dan Ismail. Lalu ada orang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah, pergi ke Syam. Pada saat itu Syam merupakan negara maju. Amr bin Luhai melihat penduduk Syam menyembah berhala. Ia pun tertarik akan hal itu. Pemikiran Amr bin Luhai adalah Allah itu maha segala-galanya dan manusia itu tidak maha segala-galanya. Sehingga manusia kepada Allah itu membutuhkan perantara. Amr bin Luhai pun berpikir bahwa perantara dari manusia ke Allah itu adalah berhala. Lalu dia membuat satu berhala yang paling besar yang disebut dengan Hubal. Selain Hubal, ia juga membuat 3 patung lainnya, yaitu Lata, Mana, dan Uzza. Pada masa itu, bangsa Arab menempatkan Allah sebagai Tuhannya, namun mereka menyembah berhala sebagai perantara untuk menyembah Tuhan, sesuai dengan pemikiran yang digagaskan oleh Amr bin Luhai. Maka diutuskan oleh Allah Rasulullah SAW untuk mengembalikan mereka kepada agama tauhid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial Arab pra-Islam. Mereka memiliki 2 karakter, yaitu karakter positif dan negatif. Karakter positif diantaranya pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, dan ahli syair. Karakter tersebut terkikis oleh kejahilihan mereka, yaitu seperti meminum homer, berjudi, berzina, merampok, dan menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Ibaratkan binatang piaraan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, karakter yang terburuk. Di antaranya mengubur anak perempuan hidup-hidup karena percaya bahwa anak perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Dan yang kedua, memiliki kebebasan memperlakukan budaknya karena posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Hal ini juga disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Di antaranya yang pertama, pernikahan seperti pernikahan pada masa sekarang. Yang kedua, nikah al-istibda.
yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya." Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan anak yang pintar. Jadi maksudnya si suami menyuruh istrinya untuk bersenggama dengan laki-laki lain, dan setelah ia hamil, si istri itu harus kembali kepada suaminya. Dan yang selanjutnya, yang nomor 3, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 orang berkumpul kemudian mendatangi seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya. Dan yang keempat, banyak laki-laki mendatangi seorang perempuan dan si perempuan tidak menolaknya. Mereka ini adalah pelacur. Yang selanjutnya, kondisi politik Arab pra-Islam. Kondisi politik Arab pra-Islam erat kaitannya dengan nasab. Bangsa Arab pra-Islam hidupnya bersuku-suku dan berdiri sendiri-sendiri, dan terkadang mereka saling bermusuhan untuk mendapatkan kursi kepemimpinan. Pada masa itu, bangsa Arab tidak mengenal rasa nasional. Mereka hanya mengenal ikatan kabilah. Sejarawan membagi kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama, Arab Baidah, yaitu kaum yang terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad dan Samud. Dan yang kedua, Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Koton, atau disebut pula Arab Kotoniyah. Dan yang ketiga, Arab Mustaribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Selanjutnya, kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam bermata pencaharian berdagang, beternak, dan bertani. Dalam perdagangan dilakukan oleh suku Quraisy dan masyarakat perkotaan. Kebiasaan orang Quraisy, mereka berdagang ke Yaman pada musim dingin dan berdagang ke Syam pada musim panas, seperti tertera dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4. Mekah telah menjadi jalur perdagangan dunia yang menghubungkan antara utara Syam, selatan Yaman, timur Persia, dan barat Mesir dan Abesinia. Pusat perdagangan di Arab yang terkenal diantaranya Ukaz, Mijannah, dan Zulmajaz. Keberhasilan Mekah menjadi pusat perdagangan ini karena kerajaan Hashim atau tokoh penting dari suku Quraisy yang merupakan kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, peternakan. Peternakan ini dilakukan oleh Arab Baduy dan masyarakat perkotaan. Dalam berternak, mereka ada yang menggembala ternak milik sendiri dan ada juga yang menggembala ternak milik orang lain. Selanjutnya, pertanian. Pertanian dilakukan oleh orang Yaman, Taif, Madinah, Najd, dan Khaybar. Untuk catatan, penduduk Makkah juga memiliki pusat perniagaan yang sangat istimewa, yaitu menjadi penduduk negeri haram. Yang dimaksud dengan penduduk negeri haram adalah orang-orang Arab lain tidak boleh mengganggu mereka, seperti tercantum dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 67. Selanjutnya, kondisi budaya Arab pra-Islam. Budaya Arab tidak lepas dari kata sastra, sehingga bangsa Arab sendiri sangat gemar membuat syair-syair yang sering diperlombakan setiap tahunnya. Bahkan menurut catatan sejarah, bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki kemampuan hafalan yang sangat tinggi, khususnya dalam menghafal syair-syair. Bangsa Arab juga gemar membuat patung-patung berhala untuk sesembahan mereka. Selain menyembah berhala, bangsa Arab juga menyembah terhadap malaikat, jin, dewa-dewa, pepohonan, dan matahari. Mereka menyembah malaikat karena mereka menganggap bahwa malaikat adalah putra-putra Tuhan. Mereka juga menyembah jin yang jinnya itu disebut sebagai jin darahim
karena mereka menganggap bahwa jika mereka menyembah jin tersebut, mereka akan selamat dan terhindar dari segala bencana. Dan mereka juga menyembah bintang-bintang karena mereka menganggap bahwa bintang-bintang diberi kekuasaan penuh untuk mengatur alam ini. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami tentang Arab pra-Islam telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semua yang telah menyaksikannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.